Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatika wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika anna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Alhamdulillah, para jemaah pilihan Allah yang diringankan Allah kakinya untuk menuju rumah Allah di pagi hari. Ramai orang yang susah melangkah, kita dimudahkan Allah untuk melangkah ke rumahnya. Tanda Allah mengurus kita. Pengurusan Allah ataupun manajemen Allah yang mengatur siang, malam, petang dan pagi, hujan panas, itulah yang mengaturkan salat, yang mengaturkan gerak langkah kita. Alam ini punya Allah. Kita memuji selalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur alam ini, termasuk isinya, termasuk kita, termasuk seperti yang dikatakan tadi, bergerak langkah kita, kerja jantung kita, organ-organ, buah pinggang dan lain sebagainya, itu kerja Allah. Secara fisikal ataupun fisik dan secara rohani juga. Iman kita, hati kita, nafsu kita, akal kita, semua berkat pertolongan Allah, penjagaan Allah. Berniat dia nak ke masjid, datang dia ke masjid. Tak berniat nak ke masjid, seminggu tak ke masjid, tak apa baginya. Sebulan pun tak apa. Sekian bulan pun tak apa. Subhanallah. Maka dalam surah yang kita baca dalam salat tadi, surah Al-Qiyamah, di sana ada tentang nafsu. La uqsimu biyamil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 2 surah Al-Qiyamah halaman 577 sampai 578. Kita wajib introspeksi tentang qalb, hati, tentang nafsu, tentang akal, tentang fitrah lagi yang jarang orang bicarakan. Kedatangan hari baik, bulan baik, 10 pertama Zulhijjah, tentunya kita manfaatkan untuk antara lain muhasabah diri ataupun introspeksi. Macam mana kita mengurus nafsu. Nah, dalam surah Al-Qiyamah ini ada nafsu lawamah namanya. Dalam membicarakan nafsu lawamah ini, ulama mengatakan nafsu lawamah ini nafsu yang belum stabil lagi. Nah, tingkatan nafsu itu ada 3 dalam buku roh ya. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Target kita yang hidup ini, sasaran kita mencapai nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah ini masih di tengah-tengah. Masih mudah-mudahan menuju peralihan ke arah yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka perlu kita bicarakan. Nafsu al-amarah bisu yang disebut dalam surah Yusuf paling rendah. Kata ulama, nafsu al-amarah bisu ini partnernya yang mendampinginya nah, iblis. Nauzubillah. Setan iblis tidurnya bersama iblis, bangunnya, kerjanya pagi sore bersama iblis. Maka dalam Quran juga disebut iblis itu berkongsi, sharing dengan orang itu, mengurus harta bendanya dan anak-anaknya. Subhanallah. Subhanallah. Lihat Pak ya, surah Al-Isra. Iblis
berkongsi, bekerja sama dengan manusia yang jahat, mengurus kehidupannya. Subhanallah. Surah Al-Isra juz 15. Wasyarikum fil amwali wal aulad, katanya. Berkongsilah, bersyarikatlah, kerjasamalah dengan mereka itu dalam mengelola, mengurus harta benda dan anak-anaknya. Halaman 288 ayat 64. Ini kata-kata murka Allah, kata-kata kemarahan Allah kepada iblis. Wasyarikum fil amwali wal aulad wa'idhum, kata ayat 64 Pak ya. Ayat 64, berkongsilah, kerjasamalah. Sayang ya, rumahnya dikelola iblis, sawah ladangnya dikelola iblis, kerjanya, kantornya, tokohnya, jualannya, anaknya, istrinya. Nah, di sini Pak ya, karena gagal mengurus nafsu tadi. Orang yang nafsunya nafsu jahat, yang disebut dalam surah Ibrahim, surah Yusuf, maaf ya, surah Yusuf, partnernya iblis. Otomatis tidak akan ke masjid dia. Sampai dah mati, jenazah baru ke masjid. La ilaha illallah. Masa hidup tak ke masjid, masa sehat tak ke masjid. Bila ada innalillah, sudah dimandikan, dikafani, mau disolatkan, baru ke masjid. Masjid ini bukan tempat solat mayat. Masjid ini tempat orang yang hidup, menghidupkan hati yang hidup. Bukan tak boleh solat mayat di masjid ya. Tapi dalam satu mazhab itu, contohnya mazhab Maliki, mereka tidak mau sholat mayat di masjid. Mereka di mana ada pekuburan, ada tempat sholat di sana, di situlah disolatkan. Ini ada khilafiyahnya, yang antara ulama. Bolehkah sholat mayat di masjid? Ada khilafiyahnya. Ada ulama yang tidak menyetujui mazhab Imam Malik. Di mana ada pekuburan, ada di sana macam kemah besar lah, tempat sholat berjamaah untuk sholat mayat. Yang jelasnya, cobalah buka surah Al-Isra ayat 64. Kemarahan Allah kepada iblis mengatakan, bekerja samalah bersama mereka, mengelola, mentadbir, manajemen tentang al-amwal, harta benda. Rekening dia mengaturkan, kantong orang itu, dompet orang itu dia mengaturkan. Wal aulad, dan anak. Kalau anak tidak dibawa ke masjid, tidak usia sholat ya, itu tidak patut. Tidak patut. Kalau anak tidak dibangunkan tahajud, ayah tak tahajud, istri tak tahajud, ibu tak tahajud, suami tak tahajud, istri. Suami istri tidak ada sholat tahajudnya, satu rumah tak tahajud, sudah tidak betul Pak. Patutnya istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, ayah bapak, mama ama ya, ayah ibu maksudnya, ayah ibu membangunkan anaknya, mendidik cucunya. Rumah itu rumah Al-Quran, rumah itu rumah tahajud, rumah itu rumah zikir, rumah itu rumah ibadat. Kalau rumahnya rumah internet, HP, dan lain-lain sebagainya, hanyut dalam era globalisasi, itulah rumah yang dikongsi oleh iblis. Subhanallah. 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 Baca Pak ya nanti ayat 64 surah Al-Isra. Bahwa orang yang masih belum berhasil melakukan manajemen pengurusan nafsunya, nafsunya akan berkawan dengan setan iblis. Memang tak ada Quran di rumah,
tak ada zikir, tak ada tahajud, tak ada orang saleh datang ke rumahnya, tak ada orang ulama diundang ke rumahnya. La ilaha illallah. Kalau orang yang nafsu lawamah, dia sudah bergerak untuk beralih dari nafsu yang jahat pada nafsu yang lebih baik, untuk mencapai nanti nafsul mutmainnah yang disebut dalam suratul Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang sudah sampai level nafsul mutmainnah, sudah tingkat atas, dinyatakan dalam surah Al-Fajr, waktu dia nak meninggal, dia dihibur oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai bapak ibu yang level nafsunya sudah level nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadirat Allah. Bapak sekarang akan berpulang ke rahmatullah. Radiyatan mardiyah, bapak senang mati, ibu senang pergi. Mardiyah, bapak disenangi oleh Allah, disenangi oleh malaikat, disenangi oleh sanak saudara jiran tetangga. Enaklah bapak itu, enaklah ibu itu katanya. Disenangi oleh komunitasnya, dipuji oleh mereka, walaupun dia tidak mengharapkan pujian. Itu maksud surah Al-Qiyamah tentang nafsul lawamah ayat 2. Ada hubungannya dengan ayat dalam surah Yusuf dan ayat dalam surah Al-Fajr. Sudah sering disebut sebelum ini. Ada satu buku yang ada jual di Shopee, judulnya Roh, membicarakan tentang nafsu. Membicarakan agak terperinci tentang nafsu, bahwa nafsu itu, kalau nafsunya nafsu jelek, kawannya iblis. Kalau nafsunya nafsu mutmainnah, kawannya malaikat, kawannya Allah. Kalau nafsunya nafsu lawamah yang disebut dalam surat Qiyamah, dia 50-50, 50%. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, jarang mau istiqamah. Na'udzubillah. Kadang-kadang oke, kadang tiba-tiba tak oke. Maka Nabi mengajar kita doa tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Perlu dipelajari hadis ini Pak ya. Hadis Nabi tentang doa nafsu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqnu bi ata'ik. Kalau kita tidak mengurus nafsu, tidak tahu nafsunya apa, nafsu ahli keluarganya, suami istrinya, ayah ibunya, anaknya tidak tahu nafsu apa, berarti hidupnya meraba-raba. Berjalan tidak tentu arah, tidak tentu tujuan, meraba-raba lah namanya. Target orang beriman mencapai nafsul mutmainnah yang partnernya, kawannya malaikat. Tidak ada yang berat perbuatan ini. Yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Pahit sama orang, manis sama dia. Susah sama orang, mudah sama dia. Karena Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Itu tentang nafsu ya. Jadi memang surah Qiyamah ini ada ayat 2 tentang nafsu. Mudah-mudahan serba sedikit, asalkan kita berusaha, Allah akan mendekatkan kita pada jalan yang baik. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.